Kajian segera kita mulai. Monggo yang sudah salat segera memasuki ruangan. Kajian segera kita mulai. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu ubidambi fafirli fa innahu la yafiru dunuba illa anta. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho, izin dan kasih sayang diberikan oleh Allah kita bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu, yang telah diberikan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Junari yang sore hari ini beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi ilmu. Beliau adalah spesialis di bidang akidah dan adab, dan karena kita mulai memasuki adab, jadi kita yang kecil-kecil dulu yang akan kita bahas Pak Ustadz. Jadi adab terhadap teman sebaiknya bagaimana sehingga kita bisa
berukhuwah, bermuamalah bersama rekan-rekan sesama jamaah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang kami sayangi, yang senantiasa hadir dan insya Allah senantiasa di jalan keistiqomahan bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada sore hari ini senantiasa dalam keridhaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz Junari menyampaikan adab kita terhadap teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita diambil oleh Allah, dan tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada bapaknya disebut atau tidak ini? Ini berarti bapak sama ibu itu ya. Kemarin diminta untuk membahas tentang adab kepada teman, yang boleh dalam bahasa Arabnya itu adalah adabul ukhuwah, adab-adab etika persaudaraan, adab-adab etika pertemanan, ya, adab-adab kita kepada teman. Saya ambilkan adab-adab ini di salah satu kitab ini yang saya bahas di beberapa masjid di Malang. Kitabnya namanya Sahih Adabil Islamiyah, tulisan dari Syekh Abdul Wahid bin Abi Salam. Ini kitab ini membahas adab-adab mulai dari kita bangun tidur sampai tidur itu sendiri dibahas adabnya kayak apa, termasuk adab mandi, adab suami istri dan sebagainya dibahas di sini. Nah, itu saya ambilkan di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Kalau kita membahas secara keseluruhan adab-adab pertemanan itu sampai nomor 20. Saya membahas di beberapa masjid itu untuk membahas adabul ukhuwah itu beberapa kali pertemuan. Tapi di sini cukup mungkin kita singkat. Setidak-tidaknya kalau kita amati mulai dari nomor 1 sampai poin nomor 20, itu kembalinya itu kepada 3 perkara sebenarnya. Ya, kembalinya kepada 3 perkara. Ada istilah kaful adza, kemudian badlun nada, dan talaqatul wajhi. Yang baliknya ketiga itu saja. Kaful adza itu artinya bagaimana kita ini bisa menahan diri untuk tidak menyakiti. Itu namanya kaful adza. Kemudian yang kedua ada istilah badalun nada. Badalun nada itu bagaimana kita ini punya posisi mampu untuk tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi itu artinya wajah yang berseri-seri. Itu kembalinya ketiga itu.
Ini hanya sekedar bentuk posisi slide yang saya tunjukkan ada 20. Tidak kita bahas satu persatu karena terlalu lama. Kita merujuk pada konteks yang 3 hal tadi itu ya. Baik, yang pertama tadi apa Ibu? Kaful adza. Ya. Kaful adza itu berarti bagaimana kita ini kepada saudara kita, kepada teman kita, ya, itu mampu menahan diri kita itu supaya tidak menyakiti, tidak mendolimi. Maka posisinya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, coba jenengan amati di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di sini. Ya. Kaful adza itu kita lihat dalam konteksnya masuk di dalam hadis ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang nomor 3 di sini, Bu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergauli manusia itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Seseorang itu tidak akan mampu melakukan poin kaful adza kalau dia itu tidak mampu punya akhlak yang baik. Boleh saya katakan bahwa orang mukmin itu harus meniru lebah. Lebah itu tawon. Kalau jenengan ingat tawon itu yang diingat jangan ngentup pitok. Ya, kalau ada tawon lebah itu yang diingat jangan menyengatnya saja. Rasulullah Muhammad SAW itu menggambarkan bahwa masalul mukmin kan nakhlah, bahwa perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu bagaimana kata Nabi? Akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Itu lebah. Akalat thayyiban, lebah itu yang dimakan baik-baik. Betul ya Bu ya? Wa wada'at thayyiban, yang dikeluarkan oleh lebah itu juga baik, madu, apalagi konteksnya kemudian bermanfaat. Kemudian wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Namanya lebah itu kalau dia hinggap di mana-mana, dia tidak akan merusak dan tidak mematahkan. Lah orang mukmin itu ya modelnya semacam itu. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, itu ya tadi itu. Bagaimana konteksnya lebah yang hinggap di mana-mana, dia pantang untuk membuat kerusakan. Maka kaful adza, seorang muslim, seorang mukmin, dia berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapapun, yang muncul adalah bagaimana dia itu bisa mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Dimanapun dia berada, berteman dengan siapapun, dia itu akan sanggup untuk punya akhlak yang baik. Itu Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita itu tidak punya akhlak yang baik, itu amalan-amalan kita itu bisa habis loh. Bisa habis. Suatu saat ada seorang perempuan, yang dia itu dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, inna fulanata tusalli billail wa tasumu bin nahar. Ada seorang perempuan yang itu tusalli billail, kalau malam hari dia salatnya salat tahajud, wa tasumu bin nahari, dan berpuasa pada waktu siang hari. Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, dan di mulutnya itu ada sesuatu, ada kalimat. Kenapa kalimatnya itu? Kata-katanya apa? Tu'dhi jiranaha. Tu'ti jiranaha itu artinya dia itu, tu'dhi jiranaha itu artinya menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain. Setelah disampaikan semacam itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi cuma bilang, wahiyya finnari. Wahiyya finnar, artinya apa? Dia ada di dalam neraka. Padahal tadi dia tiap malam tahajud ya Bu ya? Tahajud. Padahal wanita tadi itu setiap hari berpuasa karena dia tidak punya akhlak yang baik. Mulutnya tidak bisa dijaga, selalu mendolimi orang,
selalu menyakiti tetangganya, maka amalan-amalan tahajud yang dia lakukan, amalan-amalan puasa yang dia lakukan habis. Itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan orang yang bangkrut. Ya, suatu saat Nabi bertanya pada para sahabat, atadruna minal muflis, tahu ndak sih kalian itu orang yang bangkrut itu siapa? Ya namanya para sahabat yang jawabnya yo macam-macam. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya keturunan, dan macam-macam itu. Nabi bilang orang yang bangkrut bukan begitu. Nabi bilang orang yang bangkrut, orang yang muflis itu, dia itu ketika meninggal dunia, dia membawa berbagai macam pahala kebaikan. Yo pahala sholat, yo pahala zakat, pahala puasa, semuanya dibawa. Tapi pas ketika dia meninggal dunia, dia juga membawa dosa-dosa yang bersifat vertikal, dosa-dosa sosial. Kalau di dalam bahasa hadis Nabi itu wasyatamahada, wasafakadamahada, dan seterusnya. Dia mencaci sana, mencelatu, ya, mengolok-olok dan seterusnya, menghina orang lain dan sebagainya, mengalirkan darah dan sebagainya. Akhirnya nanti di yaumul qiyamah, pahala-pahala yang dia bawa ketika mati, yang pahala sholat dan sebagainya, pahalanya itu diambil, Ibu. Diambil, diberikan kepada orang yang didolimi, diambil, diberikan kepada orang-orang yang disakiti tadi, yang belum dia meminta maaf. Ternyata kemudian pahala-pahala yang dia bawa ketika mati itu sudah habis, dan orang-orang yang didolimi masih banyak. Maka dosa-dosa orang yang didolimi diambil, diberikan kepada orang yang tadi itu. Akhirnya meskipun dia itu meninggal dunia dengan membawa berbagai macam pahala, maka di hari kiamat pahalanya habis, berganti dengan menumpuknya dosa-dosa yang diambilkan dari orang-orang yang didolimi. Loh kan, itu namanya bangkrut. Maka pada posisinya Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam bahasa kita iki ojo dumeh, ojo kemelinti. Apa Bu kemelinti? Ya ojo dumeh, ojo kemelinti. Kenapa ojo dumeh wis salate akeh? Ojo dumeh salate wis akeh. Apa sih ojo dumeh salate wis akeh, bahasa Indonesia apa? Jangan mentang-mentang sholatnya sudah banyak, kemudian akhirnya kita tidak menjaga akhlak. Maka sholat kita yang luar biasa, tahajud kita yang luar biasa, sedekah kita yang luar biasa, habis gara-gara akhlak kita yang tidak benar. Saya contohkan surah Al-Hujurat itu umpamanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kalau tidak salah ayat 11. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salis mulfusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat ini diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Jenengan harus pahami betul, kalau ayat dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka berarti ayat itu bercerita tentang karakter, akhlaknya orang yang mukmin yang sebenarnya itu kayak apa. Kalau di sini disebutkan wahai orang-orang yang beriman la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum dan seterusnya, maka karakter orang mukmin itu akhlaknya tidak suka mengolok-olok dan menghina orang lain. Ibu, Bapak, jenengan pernah tahu toh arti daripada sombong itu apa? Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
bahwa namanya sombong itu adalah suka menolak kebenaran dan suka meremehkan dan menghina orang lain. Kalau sudah semacam itu, Nabi bilang la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Loh, itu bagian daripada akhlak. Yang namanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin yang tadi saya sebutkan tadi, itu ya termasuk kalau sama temen iku yo aja sombong-sombongan. Nanti di poin yang nomor sekian di dalam hadis ini, yang di poin di sini yang saya sampaikan nanti yang termasuk itu adalah di di poin tawadhu yang nomor 16 itu. Itu bagian daripada akhlak, at-tawadhu lil ikhwani wa tarkut takabburi alaihim. Itu bagian daripada akhlak juga. Jadi ya di antara konteksnya kita itu berakhlak itu yo jangan suka menghina, yo ojo suka ngetrek-ngetrek, ojo suka ngelok nih. Itu akhlak. Ya, kadang-kala kita itu kan tidak sadar merasa lebih baik dari orang loh. Aku sugih awakmu melarat, nah itu. Motorku apik, motormu elek, nah itu. Aku ayu, awakmu elek, loh itu kan. Itu bisa menghabiskan amalan. Apa bedanya karo sapa biyen sing diusir dari surga? Iblis itu ribuan tahun ada di dalam surga. Ketika dia disuruh bersujud kepada Nabi Adam, jawabannya iblis apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Loh, diusir dari mana? Dari surga. Wong kita belum pernah masuk ke dalam surga kok senengan ngenyek uang. Kita belum pernah masuk ke dalam surga, belum pernah merasakan baunya surga saja belum pernah. Kok kita itu suka mengolok-olok orang. Sesama teman jangan begitu. Sesama saudara, sesama muslim terutama jangan begitu. Pakai akhlak yang baik. Di antara akhlaknya itu adalah ya tawadu, jangan suka mengolok-olok, jangan suka meremehkan orang. Itu tanda. Ya, makanya tadi saya bilang Ibu, orang itu tidak bisa mengandalkan ibadahnya untuk bisa masuk surga, itu tidak bisa. Dan Rasulullah sendiri pun juga mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi. Salah satu di antara kalian itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya. Salat jenengan itu tidak akan bisa memasukkan jenengan ke dalam surga. Puasa jenengan itu tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Kenapa? Banyak faktor-faktor yang membuat salat kita tidak bisa mengantarkan ke surga. Banyak faktor-faktor yang membuat ibadah kita tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Di antaranya akhlak yang tidak baik. Seperti yang saya tonjolkan tadi loh. Gara-gara mulut tahajudnya hilang, gara-gara mulut apanya lagi tadi? Puasa sunnahnya juga hilang. Makanya berkenaan dengan lidah ini memang paling banyak. Rasulullah itu pernah ditampakkan oleh Allah. Ya, Rasulullah sampai ngomong begini, wa qumtu ila babin nari. Saya itu berdiri di pintunya neraka. Wa ra'aitu aktsara ahli an-nisa'u. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita-wanita. Lek ngaji ngene kok aja purik lho. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, kata Rasulullah SAW. Di antaranya itu tadi akhlak yang berupa mulut ini tadi loh. Makanya sampai Nabi Muhammad mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang dia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata-kata yang baik atau diam. Clear ya Ibu? Jadi poin yang paling pertama, bagaimana posisinya kita akhlak adab kepada teman itu adalah memakai akhlak yang baik. Memakai akhlak yang baik itu ya macam-macam. Kalau ada 5S
senyum, sapa, salam, sopan santun itu diantaranya. Baik, jadi tirulah yang namanya lebah tadi, Bu. Lebah tadi ada 3 toh. Makanannya baik, yang dikeluarkannya baik. Kemudian lebah itu kemana-mana itu mesti tidak akan merusak. Orang Islam dia itu orang mukmin, dia itu pantang untuk membuat keonaran dan suka menyakiti orang lain. Makanya nanti ada istilah manusia wajib, ada manusia haram, dan ada manusia mubah. Ini istilah saya saja ini untuk menggampangkan saja. Ada orang itu di masyarakat itu kehadirannya di situ tuh betul-betul tidak diharapkan. Itu kalau saya sebut namanya manusia haram. Sampai-sampai ngomong, deloken yo, nanti kalau dia datang lah masalahnya jadi ruwet. Tambah kacau kalau dia datang. Jadi kedatangannya itu betul-betul tidak diinginkan. Kenapa? Maka Rasulullah Muhammad SAW ini orang yang terjelek. Orang yang terjelek itu kehadiran dia di masyarakat dia tidak diinginkan. Kenapa? Karena masyarakat yang lain itu takut dengan kejelekan-kejelekan karakternya dia. Itu manusia yang haram. Manusia yang haram. Ada manusia yang mubah. Ada ndak adanya wis podo ae. Kalau saya dulu masih kecil itu ada istilah namanya popok bawang. Ono teko ya gak ono pengaruhnya, datang dia ada pengaruhnya, datang ya gak ada pengaruhnya. Itu manusia mubah. Harapannya kita ini adalah manusia yang wajib. Ketika kita kehadiran tidak ada itu malah dirindukan oleh orang. Dirindukan karena kebaikan-kebaikannya, dirindukan karena akhlaknya. Jangan seperti lalat. Kalau tadi mukmin itu seperti lebah. Jangan seperti lalat. Lalat itu kemana-mana kalau hinggap bawa apa Ibu? Jadi jenengan nanti ketemu konco kok termasuk kategori manusia sing haram di batinnya jadi laler. Iya, karena kemana-mana dia hinggap dia selalu membuat kerusakan, membuat penyakit dan sebagainya. Clear Ibu? Itu namanya kaful adza. Poin paling penting pertama adab kepada teman adalah kaful adza. Akhlak yang baik itu Masya Allah, itulah nanti yang bikin timbangan jenengan di akhirat itu berat. Hadisnya begini kan, ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Tidaklah dari sesuatu yang diletakkan di timbangan mizan, nanti ada yang namanya yaumul mizan. Kalau ada timbangan itu di yaumul qiyamah, yang bikin berat itu sebenarnya adalah apa? Min husnil khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah sebenarnya yang bikin jenengan timbangnya di yaumul qiyamah itu berat gitu. Kalaupun ada ayat fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang bikin berat itu ini, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu Masya Allah, akhlak yang baik. Sekarang untuk mencari orang yang punya akhlak baik itu angel. Meskipun orangnya sholat tapi akhlaknya gak karu-karuan yuwakeh. Banyak. Loh kok bisa ya orang yang sholatnya rajin, kemudian ngajinya rajin, akhlaknya jelek kok bisa ya? Itu artinya sholatnya belum menyentuh tataran hakikatnya. Padahal di dalam Al-Quran ada kalimat inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa orang itu sholatnya rajin tapi kok malah tambah jahat sama temannya, akhlaknya semakin tidak bagus? Saya katakan sholatnya itu belum masuk pada tataran hakikat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan konteksnya karakternya orang Khawarij itu loh. Rasulullah itu kan nanti menggambarkan begini, nanti di akhir zaman akan ada orang itu yaqra'unal qur'ana wala tuzawizu hanajirahum. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongannya.
Jadi bacaan Al-Quran itu cuma sebatas mulutnya. Yang mereka ini konteksnya kemudian kan iman mereka itu lepas dari tubuhnya, lepas dari dirinya, seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dan Rasulullah mengatakan wahum kilabun nar, mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Itu orang-orang Khawarij yang Ibnu Abbas itu menggambarkan orang Khawarij itu begitu luar biasa. Salatnya rajin, tahajudnya rajin. Kalau digambarkan oleh Ibnu Abbas, mata mereka itu bendul-bendul gitu, karena saking banyaknya melek-melek tahajud. Lutut mereka, telapak tangan mereka itu tebal-tebal karena saking banyaknya bersujud. Dahi mereka juga ada bekas-bekas banyak sujud. Gitu. Tapi kata Rasulullah mereka itu anjing-anjingnya neraka. Kenapa? Kenapa Khawarij yang rajin sholat, rajin tahajud, hafal Al-Quran, paham Al-Quran, oleh Rasulullah disebut dengan anjing-anjing neraka itu tadi? Karena orang-orang Khawarij kita paham, orang-orang Khawarij kita paham pada zaman itu yang diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka itu gampang mengkafirkan orang, gampang menghalalkan darah sesama muslim. Pokoknya yang bukan kelompoknya dianggap kafir, yang bukan kelompoknya halal darahnya. Meskipun mereka sholat, mereka puasa, tahajud, hafal Quran, mereka disebut oleh Rasulullah dengan anjing-anjingnya neraka. Itu loh pentingnya. Maka kalau kita itu melakukan peribadatan itu tidak cukup hanya sekedar gerakan. Maka di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, ini saya pengembangkan dari 20 karakter orang kepada mukmin ya, saya singkat saja. Kalau saya sambil satu tidak selesai. Jadi gitu, maka posisinya adalah akhlak yang baik, kaful adza. Makanya disebut dengan kilabun nar itu. Ada bentuk, ada esensi. Ada bentuk, ada esensi. Saya kembangkan lagi untuk dalam konteks tasyiatun nafasnya juga. Salat jenengan rukuk, sujud, iktidal itu namanya bentuk. Kalau salat berarti esensinya apa, Ibu? Halo, esensinya salat itu apa saja ini? Kalau tadi esensinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu esensi salat. Ada orang itu cuman perhatian kepada posisi bentuk, tapi esensi tidak ada. Tapi ada orang sebaliknya itu hanya mengacu memperhatikan esensi, bentuknya tidak ada. Contoh, mereka mengatakan begini, seorang sholat sing penting atine api, sing penting akhlaknya api. Ini berarti cuma mengambil esensi, bentuknya tidak dilakukan. Ada juga orang itu perhatian cuma pada bentuknya saja. Sholatnya betul-betul diperhatikan, sunnahnya macam-macam, tapi akhlaknya tidak ada. Berarti dia cuma perhatian pada bentuk. Yang diharapkan oleh Allah itu esensi plus bentuk dilakukan. Jenengan pakai hijab, ini bentuk, betul ya? Kalau esensi hijab itu apa? Menjaga aurat, terus menjaga aurat itu bentuk, Bu. Esensinya hijab itu apa? Kadangkala orang akan mengatakan atimu itu ya jilbabono. Apa maksudnya? Itulah esensi. Sebenarnya yang kita jilbab, kita kasih hijab itu bukannya tubuh kita, tapi bagaimana hati kita hijabin, bagaimana kita punya akhlak. Sampai orang-orang liberal itu sampai ngomong gini, wes gak usah jilbaban, gak masalah, yang penting akhlaknya api. Keliru juga. Maka saya katakan dalam posisinya kaful adza itu yo masuk bentuk elakonono, esensi dia diambil. Clear ya, Bu? Yang pertama. Jadi adab kepada teman itu yang paling pertama, kaful adza. Bagaimana kita mencoba menahan diri semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti. Ya dengan konteksnya kita berlaku akhlak yang baik, menjaga mulut kita, menjaga perilaku kita. Yang kedua adalah namanya badalun nada. Badalun nada.
Badalun nada itu, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam poin nomor 9 itu qada'u hawaijil ikhwani wal ashabi. Jadi qada'u hawaijil ikhwani wal ashab. Mereka itu mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan teman dan sahabat-sahabat. Artinya apa tadi ibu? Badlun nada itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Membantu sesama. Coba kita lihat hadisnya di sini ya. Itu untuk yang poin nomor 2. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Itu yang seringkali disebut oleh Rasulullah dengan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kayak posisi lebah tadi ya. Lebah tadi yang nomor 2 apa yang dikeluarkan? Madu. Dan madu itu dimanfaatkan oleh orang. Seharusnya yang namanya kita sesama teman itu ya begitu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kita membantu. Termasuk apalagi wa ahabul amali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan yang dimasukkan oleh dia kepada muslim yang lain. Nyeneng nih wong lek bahasa Jawa kita. Membahagiakan orang. Bagaimana orang itu ketika mereka memang ada kesulitan, ada apa, kita bantu. Itu namanya badalun nada. Sampai Rasulullah sampai ngomong gini loh bu. Laisa minna billadzi yashba'u wajaruhu ja'i'un inda jambi. Bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku, orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu namanya sifat ananiyah. Sifat ananiyah itu sifat ego yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Sebagai seorang teman tidak boleh kita punya sifat ananiyah begitu. Ibu nanti jenengan amati di Al-Baqarah ayat 177. Jenengan amati di situ ada kebaikan-kebaikan yang ditunjuk oleh Allah itu kayak apa. Dan kalau jenengan mengamati di dalam ayat-ayat Al-Quran, kata-kata takwa itu seringkali disebut dengan albir. Albirru. Laisal birru antuwallu. Itu loh. Laisal birru antuwallu qibral masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah sampai ke bawah. Itu artinya apa? Orang yang bertakwa, orang yang baik itu tidak cukup hanya ada di masjid. Apa dikira? Apa dikira? Kalau saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ngerti ya bu ya? Tak kira orang luar Jawa semua ini. Saya tuh kebiasaan lek ceramah mesti kadang-kadang kecampuran bahasa Jawa gitu. Lebih enak, pokoknya ceplas-ceplos gitu ya. Tekondi mau. Orang yang baik, orang yang bertakwa, kalau jenengan amati ayat-ayat Al-Quran, itu tidak hanya cukup ada di dalam masjid. Apa kita kira, apa kita nyangka orang lewat rajin masjid sudah ujuk-ujuk tiba-tiba disebut orang takwa? Belum. Masuk ke masjid, sholat di masjid, jamaah di masjid, ngaji di masjid, itu hanya sebagian kecil sebagai karakter ketakwaan. Coba amati lagi di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hadda yahuddu haddan
Itu kan artinya memotivasi, menyuruh, melakukan. Orang yang tidak memberikan makan fakir miskin itu loh oleh Allah disebut sebagai pendusta agama. Masih tala sholatnya gedu, apa gedu, rajin. Meskipun dia ngajinya, hafal Qur'annya bagus, tapi dia tidak peduli secara sosial. Dia disebut sebagai pendusta agama. Maka yang namanya Islam itu ya ke atas, Islam itu ya ke horizontal itu. Sejajar, bukan hanya ke atas tok. Jangan dikira orang itu gedu sampai baduke ireng karena banyak sujud sudah disebut takwa, belum tentu. Orang-orang Khawarij itu ya tadi yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, yang oleh Rasulullah disebut dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Rajin sholat, hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tapi secara sosial tidak ada sama sekali. Hati-hati. Maka badalun nada itu penting. Sesama teman itu badlun nada. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa sesama muslim, terutama ukhuwah dalam konteks iman. Kan nanti ada ukhuwah al-insaniyah, ada ukhuwah al-watoniyah, ada al-ukhuwah, satunya lagi apa? Al-ukhuwah al-islamiyah, al-insaniyah, al-watoniyah, ada 3. Kalau kita berteman, ukhuwah itu kan pertemanan, persaudaraan. Kalau kita punya di Indonesia ini punya teman muslim, ini berarti dia punya 3 hak itu. Teman dalam satu negara, teman sebagai sesama manusia, dan teman dalam posisi seorang muslim. Itu. Tapi kalau untuk muslim, manusia, satu negara, mana yang paling utama? Yang paling utama adalah sesama muslim, karena sesama muslim tidak bisa disekat oleh satu negara atau satu kampung atau satu RW. Itu badlun nada. Jadi wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya. Dan itu nanti digandeng ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang salat gelambiar dak karu-karuan itu ya celaka. Orang yang salatnya itu karena ingin dipuji riya sama orang itu ya celoko. Maka di sini gandengannya al-maun saja sudah katut. Vertikal yo api, horizontal juga baik. Itulah kalau yang horizontal itu yang disebutkan di dalam poin nomor 9 ini adalah apa itu? Dia mampu tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nun sewu, di Indonesia banyak orang yang keluar dari agama Islam itu karena faktor ekonomi. Betul ya Bu ya. Kadang-kadang kita itu teriak-teriak, wah imannya ndak kuat, imannya ndak kuat. Mosok gara-gara dikasih supermi saja bisa murtad. Saya cuma tanya kepada orang-orang yang bilang begitu. Yang sudah sampean lakoni apa? Kok buru-buru sampean menjustifikasi saudara-saudara kita yang murtad di Sumber Mancing Kulon, Sumber Mancing Wetan, di lereng Gunung Semeru dan sebagainya. Sampean ngelok-ngelok ngono kuwi lho. Yang sudah jenengan lakukan apa dalam rangka supaya mereka kuat untuk tidak keluar dari Islam hanya gara-gara faktor ekonomi? Saya tertarik betul dengan salah satu MT Majelis Taklim yang ada di Masjid Al-Maksum, Saujajar. Anggotanya bisa sampai 80 orang kalau datang semua. Jadi kalau sudah ngaji, jadi ngajinya itu enggak sore begini, sekitar jam 9, jam 10 gitu. Jadi mereka setelah itu mereka ada keuangan sosial dan mereka biasanya nanti kalau sudah oke, sudah selesai kegiatan ngaji, mereka akan ada kegiatan-kegiatan sosial. Kayak kemarin pas ketika minyak goreng lagi langka-langkanya itu, mereka bergerak untuk mengadakan sosial semacam itu. Wah, luar biasa. Ya saya tekankan model begini ini. Karena orang itu tidak cukup hanya sekedar ngaji. Nuwun sewu, Islam itu teori apa aplikatif? Islam itu teori atau praktek? Islam itu adalah praktek. Ndak iso bendino nek maca Quran sampai apal, sampai ngelontok apal, tapi secara sosial tidak bagus, itu tidak bisa. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja orang yang miskin itu mereka jadi kafir. Di majelis taklim yang saya megang itu, ibu-ibu itu rata-rata saya tekankan model begini. Jangan hanya mengsyukur ngaji, nyatet, tapi bagaimana sosial kita.
Tapi memang rata-rata mereka ngajinya itu jam setengah 9 sampai jam 10 gitu. Walau mungkin karena mereka pengacara ya, pengangguran tanpa acara atau mungkin gimana gitu. Ya, baik. Gitu. Clear nomor 2 sudah selesai. Jadi kaful adza badalun nada yang terakhir. Ya, waktunya memang singkat sekali. Yang nomor 3 ini juga kalah penting. Wa talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi itu kalau di dalam adab yang di sini yang saya cantumkan di sini itu nomor 6. Itu namanya bisyasyatul wajhi ya, nomor 6 itu. Bisyasyatul wajhi. Apa Bu bisyasyah itu? Bisyasyah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita itu wajah yang ceria. Lek kepethuk karo konco, ketemu sama temen, ketemu sama sesama muslim itu pasang wajah yang ceria, ojo metutut ya, nyopo, salam. Nanti ada adab, ada etika, ada adab kalau mengucapkan salam itu kayak apa. Nabi bilang tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyuman Anda fi wajhi akhika di dalam wajah saudaramu, teman kamu, laka shadaqatun itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak harus pakai uang. Jadi ada ndak di sini ini ketemu karo jamaah yang lain jangan metutu kok patok kuburan ini. Jangan. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Itu diantara bisyasyatul wajhi itu. Tidak halal bagi seorang muslim dia itu tidak mau menyapa temannya, saudaranya di atas 3 hari. Saya pernah ngaji seperti ini, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, itu tetangga saya itu 1 tahun padahal rumahnya dep-depan yora sopo-sopoan. Masya Allah, itu sudah terlalu. Di masjid sana itu jauh di sana namanya masjid apa tidak saya sebutkan. Dalam satu masjid yora sopo-sopoan. Itu terlalu. Ayolah kita budayakan, kita ketemu, kita senyum. Maka Nabi bilang wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'aqa biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun Anda itu ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Jenengan itu kalau ketemu kemudian senyum, wajah yang ceria, salaman ini. Berjabat tangan dengan sesama muslim dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapuskan dosa-dosa 2 orang itu tadi. Manfaatnya musafahah itu begitu, musafahah itu. 2 orang yang bersalaman secara ikhlas karena Allah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah dua-duanya. Tapi kadang-kala ada orang itu salaman yohan, senyum yohan, tapi hati ini gak ikhlas belas. Cuman wajahnya yang senyum, cuman tangannya yang berjabat tangan, tapi hatinya tetap kayak gedondong. Gedondong itu luarnya halus, tapi jerone ngeruwel-ngeruwel. Banyak orang-orang model begitu. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi talaqatul wajhi itu namanya bisyasyatul wajhi. Ibu, saya tanya, orang Muhammadiyah itu apa ada larangan menjawab salamnya orang NU? Ada enggak? Enggak ada. Sebaliknya, ada enggak dalil yang melarang orang NU menjawab salamnya orang Muhammadiyah? Enggak ada. Ada enggak larangannya orang Salafi gak boleh menjawab salam dari orang NU atau Muhammadiyah? Enggak ada. Tapi pernah kejadian di Batu, jamaah saya itu wadul sama saya, bilang sama saya itu ngucapin salam sama dia.
1 kali salam tidak dijawab, 2 kali salam tidak dijawab, 3 kali salam tidak dijawab. Akhirnya orang itu saya tanya, sampai nggak mau jawab salam-salam kenapa? Orang yang tadi tidak mau jawab salam cuma bilang begini, haram hukumnya menjawab salam dari ahlul bid'ah. Tuh, ternyata ada orang model ngono kui. Karena orang itu secara suudon dianggap ahlul bid'ah, akhirnya kemudian jawab salamnya saja tidak boleh. Lu ada orang model ngono kui. Sebelum hari raya, sebelum hari puasa kemarin, muadzinnya juga bilang lagi sama saya, loh, saya ngucapin salam tidak pernah dijawab. Saya bilang siapa mereka itu? Ada tidak Rasulullah mengajarkan begitu? Hanya gara-gara dianggap sebagai ahlul bid'ah kemudian tidak mau senyum, gara-gara dianggap ahlul bid'ah nggak mau duduk bersama. Apa ini? Nggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Anda mau NU, Anda mau Muhammadiyah, kalau masalah salam senyum tetap. Anda mau kunut, Anda mau tidak kunut, itu kan masalah khilafiyah. Tapi tetap yang namanya teman sama teman. Jangan sampai seperti ada orang yang haji itu, diceritakan oleh teman saya yang ikut haji di sana. Tidak mau di Masjidil Haram, tidak mau salat di Masjidil Haram salat subuh. Ketika ditanya kenapa tidak mau salat subuh di Masjidil Haram, jawabannya enteng dia. Ini kelakuannya Wahabi, salatnya tidak ada kunutnya. Akhirnya selama haji tidak pernah masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Ya itu. Clear ya? Wes itu singkat-singkat. 3. Dari ngaji yang 3 ini yang paling jenengan ingat apa? Nanti kalau pulang ditanya sama bapak. Nanti tadi ngajinya ngaji apa? Apa jawaban jenengan? Ya wis ngono iku wis pokoke ket biyen ngaji ya ngono kuwi. Yang jenengan paling ingat apa? Nah, namanya ngaji itu jangan hanya sekedar seperti makan di warung Padang. Makan di warung Padang enak, begitu keluar dari warung Padang wis gak ono rasane blas. Di sini enak. Nyatet dan sebagainya, keluar dari masjid wis lali kabeh. Apa yang paling jenengan ingat kira-kira? Apa? Berakhlak yang baik. Terus apa lagi? Yang paling pewenak dari 3 hal itu, diwakili oleh seekor hewan tadi itu. Lebah. Seorang mukmin itu harus seperti lebah. Adabnya seseorang itu seperti lebah. Coba lihat lebah sama lebah yang lain itu apa? Pernah lebah sama lebah yang lain gelut, cokot-cokotan, ngentup-ngentupan? Justru kerjasama mereka luar biasa membangun. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. 3 hal yang tadi disebut. Lebah itu yang dimakan baik. Lebah itu yang dikeluarkan baik, bermanfaat. Lebah itu tidak pernah ngerusak, tidak pernah mengganggu orang. Yaitu Pak. Itu etika yang sudah terangkum seperti yang saya ngerewes dari tadi itu, yaitu diantaranya wis. Mulai ditanya ngaji apa mang? Ngaji tawon. Ngaji tawon. Ya wis iku tawon. Lu tawon iku piye itu? Ya tawon itu ini. Lah itu dilakukan dalam kehidupan. Itulah rangkuman dari adab kepada teman yang ada 20 di sini yang saya singkat karena waktunya juga terbatas. Saya kasih waktu kesempatan 15 menit untuk dialog. Kalau tidak ada berarti sudah paham 100%. Dan mudah-mudahan tidak ada yang masuk telinga kanan keluar telinga kanan lagi. Ada yang mau tanya? Bahasanya terlalu cepat enggak kan? Enggak ya? Bahasanya tidak terlalu cepat ya? Enggak ya? Enggak. Baik, monggo Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan kalau berjabat tangan itu menggugurkan pahala. Kemudian sekarang ada zamannya salaman itu menggugurkan dosa. Gimana sekarang kalau salaman tangan? Aduh. Ya, karena wedi Covid gitu ya. Baik Ibu. Dalam bahasa Arab itu ada istilah musafahah. Safaha yusafihu. Musafahatan. Yang namanya musafahah itu memegang. Nyekel. Ini namanya musafahah. Lah ingin ini jenenge bukan musafahah. Apa namanya ini? Apa jeneng lah ini? Dia sembuh apa jeneng ini? Jadi Pak ini kita takut sama Covid. Kadangkala kita ini mohon maaf sekali lagi dengan Covid itu memang sampai pada posisi paranoid gitu ya.
Lah, tapi saya mengatakan kalau memang betul-betul itu menjadi sebuah kendala, maka Allah hanya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga dalam kaidah dikatakan al-hajatu tanzilu manzilatat darurah. Kalau memang betul-betul bersalaman itu nantinya akan memberikan efek negatif, maka Allah ada namanya rukhsah. Dan mudah-mudahan meskipun kita tidak sampai pada konteks berpegangan, mudah-mudahan itu bisa menghapuskan dosa. Mudah-mudahan. Itu jawaban saya ya. Jadi kalau untuk normalnya ya musafahah itu ya ini. Jadi kan ketemu sama sesama ibu-ibu salaman, assalamualaikum, masya Allah, itu kan doa itu. Assalamualaikum. Baik, ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin menanyakan Ustadz, bagaimana akhlak itu apakah bisa dilihat secara kasat mata, oh orang itu begini, kita apa bisa menilai gitu, orang ini akhlaknya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah cukup kita menerapkan apa yang dari hasil ngaji kita ini? Karena kita sudah juga di MT ini Pak mempunyai kegiatan-kegiatan yang sifatnya berupa program, ada yang tahunan, ada yang bulanan, dan ada yang bulanan juga. Yeah. Jadi kita membentuk suatu orang tua asuh dari ibu-ibu ini, kemudian kita sampaikan kepada lingkungan di sekitar PJ di kampung ini. Apakah itu belum cukup? Apakah harus ditambah lagi gitu kegiatan-kegiatan itu untuk menerapkan? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini kan memang tidak bisa melihat dan membaca hati manusia. Betul ya Bu ya? Kalau di dalam konteks kita menilai orang, itu kan memang dalam tanda kutip. Kita itu melihat apa yang kita lihat. Tidak mungkin kita itu diwajibkan oleh Allah kudu ngerti atine wong ya orang ngerti. Nanti kemudian ada sebuah kaidah, ad-dhahiru yudhahiru 'alal batin. Sesuatu yang tampak itu biasanya akan mencerminkan sesuatu yang ada di dalam. Ya, sesuatu yang tampak itu biasanya akan mencerminkan sesuatu yang ada di dalam. Dalam kurun waktu sesuatu yang terbiasa terlakukan, artinya begitu. Jenengan bergaul, makanya konteksnya begini. Ada seorang sahabat bilang sama si Umar. Sahabat ini bilang sama Umar, oh orang itu baik. Orang itu baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini. Kamu sudah pernah melaksanakan atau membuat transaksi dengan dia tidak? Kamu sudah bermuamalah dengan dia atau tidak? Artinya Umar bin Khattab juga tidak mau langsung mengatakan orang itu baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh sahabat ini untuk melakukan muamalah dengan dia. Kamu sudah ngasih amanah kepada dia atau tidak? Dari tiga hal ini kemudian Umar bin Khattab akan paham orang ini akhlaknya baik atau tidak. Barometernya apa tadi? Transaksi, jual beli. Orang ini jujur nggak transaksinya. Yang kedua, bergaul sehari-hari. Perbuatannya dia kepada teman-temannya itu kayak apa? Kemudian yang ketiga kata Umar, kamu ngasih amanah kepada dia itu khianat atau pendak dengan kemuamalah itu. Lah ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kalau sudah dalam konteks kebiasaan semacam ini, kita akan bisa melihat orang itu karakternya kayak apa, yaitu hatinya. Maka kalau kita cuman baru bergaul 1 jam, 2 jam, kita tidak akan bisa mengatakan langsung oh ngiku api ora iso. Tidak bisa. Kayak seperti jenengan ini baru ketemu saya cuman berapa menit itu ini. Wah, api rek ceramahnya api, wonge yo api, durung karuan. Itulah Ibu. Maka memang konteksnya Rasulullah juga mengatakan bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum.
Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat kepada harta kalian, Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan. Jadi hati sama perbuatan itu memang sama-sama. Maka saya mengatakan, di mana-mana saya mengatakan, ada orang sholat di masjid. Dalam pandangan manusia dia sujud, ruku, ya, tapi dalam pandangan Allah bisa jadi orang itu kafir. Kenapa? Dia sholatnya apa? Itu motivasinya dia sholat. Itu Ibu ya. Jadi tapi kalau memang sudah terbiasa bergaul, berkumpul dan sebagainya, sudah bermuamalah dan seterusnya, kok kebiasaan dia seperti itu? Nah, itu bisa menjadi ad-dhahiru yudhahiru alal batin. Yang tampak itu bisa mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu membebankan taklif, perintah kepada hamba-hambanya itu pasti sesuai dengan kapasitas kemampuan. Maka ada kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan memahami mastata'tum itu berarti ya sak penake dhewe, ndak. Ada seorang syekh yang ditanya oleh santri-santrinya mastata'tum itu apa? Kemudian santri-santrinya diminta lari oleh syekh ini. Ada baru 1 putaran berhenti, ada baru 2 putaran berhenti ini. Sang syekh ini akhirnya ikut lari puter gak berhenti-berhenti sampai beliau pingsan. Setelah pingsan, bangun, ditanya, "Ya syekh, kenapa jenengan lari?" Maka syekh ini mengatakan, "Saya ini menerangkan kalimat mastata'tum." Gitu ya, bisa terpahami. Kita ini mana yang bisa kita kuat untuk kita lakukan, yaitu umpamanya majelis taklim kita ini sudah punya program sosial bulanan, tahunan. Kalau memang mampunya seperti itu, ya sudah. Yang jelas Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan Allah Maha tahu apa niat kita. Mana yang bisa kita lakukan dulu. Jangan sampai kemudian kita malah justru melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan ranah kita. Lakukan saja sesuai dengan koridor kemampuan kita di majelis taklim ini. Yang jelas saya hanya mengatakan bahwa pengajian-pengajian semacam ini perlu ada kegiatan-kegiatan yang tadi itu, yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu Ibu ya. Kalau jenengan semua yang ada di majelis taklim ini mampu melakukan kegiatan sosial semacam itu efeknya bagus. Sebagai penutup ya, ini jangan lihat di sini riwayat Muslim itu ya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang dia itu memudahkan, melepaskan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah itu nanti akan melepaskan kesulitan-kesulitan dia itu yang ada di yaumil qiyamah. Satu majelis taklim ini punya kegiatan untuk membantu orang yang punya kesulitan-kesulitan. Fa insyaallah anggota majelis taklim ini nanti di hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah, dilepaskan kesulitan-kesulitannya. Dikuatkan lagi oleh Rasulullah, wa man yassara 'ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan atas orang-orang yang punya kesulitan-kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Maka Allah pun akan memudahkan urusannya dia di dunia dan juga di akhirat. Umpamanya majelis taklim ini kemudian punya program membantu kesulitan orang, memudahkan kesulitan orang, maka fa insyaallah urusan-urusan anggota majelis taklim ini dimudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Itulah yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Clear, semangat untuk selalu mengadakan kajian dan tentunya juga semangat untuk senantiasa punya program-program yang terbaik, insyaallah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan umur kita itu senantiasa diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan, selalu diistiqomahkan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surga, surga Firdaus, surga yang tertinggi, surga yang bersama Rasulullah Muhammad dan para sahabat-sahabat kita dan para keluarga kita nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia itu adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, materi yang cukup bagus untuk kita teladani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan yaitu tentang hewan lebah, di mana dia selalu makan yang baik, mengeluarkan yang baik, dan selalu berbuat baik dimanapun berada. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat lebah. Terima kasih Bapak Ustadz Junari atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan ini adalah rezeki yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Marilah kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.